Hai 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 semuanya, jumpa lagi bersama aku di vlog Mama Jaya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah kali ini aku mau membuat video room tour rumah kontrakan kami di mana sewanya 1 juta per tahun. Nah ini adalah penampakan dari luar rumah dan itu adalah halaman rumahnya. Nah di halaman rumahnya aku tanamin bunga-bunga gitu ya teman-teman supaya kelihatan lebih indah gitu. Dan ini adalah halaman rumahnya. Dan itu adalah rumah tetangga kami. Nah, mari kita lihat kayak mana isi rumahnya ya. Shalom. Nah, ini adalah isi rumahnya. Nah, pertama kali kita masuk ke rumah, di belakang pintu terdapat rak sepatu, ada kipas, ada juga kursi ya. Nah, di atas rak sepatunya terdapat helm dan itu ada kardus dan kardus itu isinya adalah mainan anakku. Nah, rumah kami ini punya 1 kamar tidur, 1 kamar mandi dan 1 dapur. Nah, ini adalah penampakan mau masuk ke kamar. Nah, mari kita buka gordennya. Nah, ini adalah kamar tidur kami dan itu ada kasur, ada selimut bantal, dan ini adalah lantai kamarnya. Nah, kami masih memakai kasur yang tipis-tipis gitu ya. Dan ini kan masih rumah kontrakan gitu. Jadi kami membeli barang itu yang perlu-perlu aja dan gak usah yang besar-besar gitu ya. Karena kita kan masih mengontrak gitu. Jadi jangan terlalu banyak membeli barang gitu. Siapa tahu nanti langsung ada rezeki bisa bangun rumah ataupun beli rumah, nggak usah repot-repot membawa barang-barang untuk pindahan gitu. Nah, di rumahku ini bun cuman ada 1 lemari. Nah, di lemari inilah baju suamiku, bajuku dan juga baju anakku. Nah, di samping lemari ada tas karung gitu ya, ada juga boneka dan selimut yang nggak dipakai gitu. Nah, ini penampakan dari jendela kamarnya. Nah, dari jendela kamar bisa kita melihat bunga di halaman rumahnya. Nah, ini dia tempat tidurnya. Nah, di kamar ini juga aku pasang patung salib gitu ya. Jadi, kalau kita berdoa menghadap ke patung salibnya supaya lebih enak aja gitu kalau ada kamar ada salibnya. Dan mungkin mulai dari masa gadis juga sudah terbiasa ya di kamar tidur itu selalu ada salib gitu. Nah, di balik pintunya aku buat bun itu rak gantung ya ataupun gantungan tas gitu sama gantungan sepatu supaya adalah tempat-tempat tas gitu. Jadi lemarinya kan khusus untuk baju-baju aja, nggak usah di situ yang namanya tas-tas gitu ya kan. Apalagi itu lemarinya kan cuma ada 1 dan sudah di situ baju suami, bajuku dan juga baju anakku. Jadi kalau aku taruh nanti tas-tas di dalamnya kayak makan tempat gitu ya, kayak serak-serak gitu. Serak kalau dilihat gitu ya kan, nggak enak lah dipandang gitu. Jadi aku buatlah itu rak gantung tas dan rak gantung sepatu, dan itu sepatu yang jarang dipakai makanya aku buat rak gantung sepatu juga di situ. Nah, ini adalah penampakan dari dapur kami bun. Dapurnya sangat kecil sekali, ini ukurannya 1 meter kali 3 meter gitu ya. Nah, bisa kalian lihat sangat kecil sekali, tapi biarpun kecil masih syukurlah bisa punya dapur. Nah, di dapurnya ini adalah rak piring. Nah, aku juga beli rak piringnya masih yang biasa-biasa ya bun. Nah, ini rak piring biasa gitu. Nah, di samping rak piring ada juga rak susun. Nah, di rak susunnya bisalah aku bikin kayak tempat-tempat kayak garam, gula kopi gitu. Nah, ini dia.
Di rak susunnya juga lah aku bisa menyimpan ikan ataupun sayur yang sudah matang. Nah, di bawahnya ini. Cuman ini karena sudah malam ya aku membuat videonya dan kami juga sudah makan dan itu sudah habis ikan dan sayurnya. Nah, ini adalah masih ada beberapa tempat gitu ya yang bisa ditempatin barang-barang. Nah, itu ada stok bawang banyak dan itu memang sengaja bikin stok bawang banyak karena mau ada acara di tanggal 25 Desember nanti. Di samping rak susunya ada toples, ada teko tempat air minum, ada juga termos. Nah, cuman toplesnya lagi kosong ya dan memang berasnya sudah habis. Berasnya sudah habis ya, belum aku tampi gitu. Nah, ini adalah rak piringnya. Nah, di atasnya bisa lah tempat-tempat gelas gitu ya, Bun. Nah, ini juga ada termos, termos es. Nah, di dalam termosnya bisalah aku menyimpan barang-barang yang kayak kayak mana ya? Barang-barang yang jarang dipakai juga gitulah. Nah, itu tadi ada tampi, ada juga ini kayak parutan dan seroan ya. Seroan kalau nggak salah sih namanya. Untuk mengupas kayak wortel sama timun gitu. Nah, di dinding papan ini aku bikinlah paku-paku gitu supaya bisa menggantung itu kayak kuali, terus sendok-sendoknya supaya kelihatan lebih rapi gitu. Nah, ini dia. Ini dia sendok-sendoknya supaya kalau kita mau memasak tinggal ngambil sendoknya gitu. Jadi lebih gampang ngambilnya gitu. Nah, itu adalah jendela dapurnya dan ini adalah kompor kami. Nah, di bawah kompornya juga ada tempat untuk menyimpan barang-barang gitu ya. Jadi bisalah menyimpan barang-barang di dalam dan sengaja aku bikin kayak gorden kolom kompor gitu ya. Nggak salah namanya. Supaya nggak nampak gitu kan apa isi dalamnya gitu. Supaya nggak sakit mata menengoknya gitu. Yang itu ada cobekan ataupun ulekan. Nah, ini dia kamar mandinya dan kamar mandinya juga sangat sederhana sekali ya. Dan ini adalah penampakannya. Jadi jangan heran gitu ya Bun, jangan melihat jorok kali kamar mandinya. Dan memang lantai kamar mandinya sudah seperti ini dan sudah walaupun setiap hari aku sikat memang warnanya tetap seperti itu dan hitam-hitamnya itu udah nggak bisa lagi hilang. Memang kayak gitu bawaannya. Nah, itu ada tadi di atasnya potongan-potongan bambu dan di situ aku sengaja membuat untuk barang-barang yang besar seperti dangdang gitu ya. Nah, ini adalah WC-nya. Nah, ini ada ember penampungan karena jarak baknya ke WC-nya agak jauh nih. Jadi aku bikinlah itu ember penampungan air supaya kalau kita lagi di WC-nya nggak repot-repot ngangkat air dari baknya ya kan. Jadi kalau sudah ada dari embernya, kita bisa langsung ngambil itu air dari ember penampungan itu. Nah, ini aku ada mesin cuci Bun, cuman mesin cucinya jarang aku pakai karena rasanya kayak kurang bersih gitu ya. Dan ini juga aku habis nyuci dan kalau aku nyuci setelah membilas kainnya, aku taruhlah di pinggir-pinggiran itu mesin cucinya supaya airnya tiris. Dan kalau besok menjemur bajunya, airnya sudah lumayan berkurang gitu. Nah, inilah penampakan dari kamar mandinya. Nah, ini adalah penampakan rumahnya dari dapur ya. Nah, jangan heran sama kopernya. Sengaja aku buat koper di situ supaya bisa menghalang anakku masuk ke dapurnya. Karena pernah sekali kejadian anakku masuk ke dapur gitu dan dia menarik teko ya, teko yang berisi air minum gitu. Dan untung air minumnya bukan panas. Jadi dia nggak kenapa-kenapa. Jadi takut anakku melakukan seperti itu lagi, makanya aku bikinlah koper di situ supaya dia nggak bebas masuk ke dapurnya gitu. Nah, inilah penampakan rumahnya. Dan ini
Setelah kita masuk, dan itu adalah pintu dapurnya. Setelah kita masuk ke rumah ini, terlihatlah semua isi rumahnya gitu ya kan, karena nggak ada sedikit pun ruangan untuk kayak untuk tempat gudang gitu, untuk nyimpan-nyimpan barang. Jadi pertama kita masuk ke rumah, langsunglah kelihatan apa isi dalam rumah ini. Jadi kayak kelihatan nggak tertata gitu. Dan ini juga aku sudah berusaha lah menata rumah ini supaya lebih rapi lah dilihat gitu ya kan. Walaupun nggak ada kamar gudangnya gitu, ya nggak apa-apa lah. Nah, ini adalah pohon Natal. Ini kan masih dalam suasana Natal gitu ya. Sebelumnya pohon Natalnya bukan di sini aku buat tempatnya. Aku buat di samping kulkas karena di situ ada celokan. Cuman rasaku kayak sempit gitu kalau mau ke dapur. Jadi udahlah, aku pasang aja pohon Natalnya di sudut itu rumah. Nggak apa-apa lah kalau lampunya nggak dihidupkan. Nah, di temboknya aku bikinlah bunga, terus ada foto kami, itu adalah foto waktu pernikahan, dan juga ada patung salib gitu. Nah, ini adalah lantai rumahnya, dan ini lantai rumahnya lantai semen gitu ya teman-teman, dan temboknya juga masih tembok seperti itu, dan memang belum pernah dicat sama sekali. Nah, itu adalah penampakan langsung nampak itu pintu belakang. Nah, ini yang aku bilang tuh nggak ada kamar gudangnya. Jadi barang-barangnya ya aku simpanlah semua di sini. Ini itu adalah pupuk, terus dedak ataupun pakan-pakan untuk ternak ternak ya. Nah, di situ juga ada jerigen, ada tali plastik, ada pisau. Nah, aku bikinlah semua di situ barang-barang yang menurutku bukan sering kupakai, jadi aku bikinlah di situ semua. Dan itu juga banyak karung-karung gitu, dan memang isinya adalah macam-macam pupuk gitu ya. Kami kan ataupun suamiku adalah petani, jadi selalu lah bikin stok pupuk di rumah gitu. Nah, di samping itu ada juga jemuran ya. Nah, ini aku belilah jemurannya, jemuran yang biasa, yang stainless gitu. Lumayan lah kalau ada baju yang kurang kering, aku bikinlah di situ ya kan. Karena kalau baju yang kering kita bikin di keranjang gitu, bikin bajunya rusak gitu, kayak berbintik-bintik. Jadi aku belilah itu jemuran supaya ada untuk menjemur di rumah gitu. Nah, di pintu belakangnya, di dekat pintu ini aku bikinlah itu kulkas sama box. Karena memang kami belum punya itu ya, belum punya meja. Jadi box itu bisalah berfungsi sebagai pengganti meja. Nah, ini dia. Nah, di box itu ada juga barang-barang yang jarang dipakai ya, dan itu adalah piring-piring ataupun barang-barang kayak gelas, kayak sendok-sendok ataupun mangkok-mangkok yang jarang dipakai gitu. Di atasnya bisalah aku buat itu tempat magicom sama blendernya. Nah, ini dia. Inilah penampakan rumahnya, penampakan rumah kontrakan kami, di mana sewanya 1 juta per tahun. Ya, sangat bersyukurlah masih bisa memiliki rumah kontrakan seperti ini ya. Jadi, kita bersyukur nih walaupun kita masih bisa ngontrak. Dan intinya jangan malas menabung, dan semoga suatu saat nanti kita bisa bangun rumah gitu. Sekian dulu ya teman-teman video dari aku, dan ini adalah room tour rumah kontrakan kami. Terima kasih telah menonton videoku ya. Bye bye.